Tahukah kamu, rahasia mengapa Minangkabau tetap kokoh berdiri lebih dari 1000 tahun, bukan karena kekuasaan semata, tapi berkat sistem aturan hidup yang sempurna bernama Kelarasan Palen, Koto Piliang dan Bodi Caniago, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Salam hormat dan selamat datang kembali di Minang Mustika Jaya. Selama berabad-abad, kerajaan dan masyarakat Minangkabau tetap kokoh berdiri, damai, dan teratur. Rahasia kekokohan itu terletak pada sistem kemasyarakatan yang dikenal sebagai kelarasan. Dibentuk sejak zaman nenek moyang, bahkan ada yang mengatakan sebelum berdirinya kerajaan Pagaruyung, sistem ini masih hidup dan dijalankan sampai hari ini. Ia bukan hanya aturan, melainkan tatanan hidup yang menjadi identitas kita. Mari kita telusuri secara lengkap susunan pemerintahan, lembaga adat, serta dua kelarasan besar, Koto Piliang dan Bodi Caniago. Dalam sistem pemerintahan tertinggi, dikenal lembaga Rajo Tigoselo. Ketiganya berasal dari satu keturunan, hanya berbeda tugas dan tempat kedudukan. Raja Alam memimpin urusan pemerintahan, berkedudukan di Pagaruyung. Raja Adat mengatur segala hukum dan aturan, berkedudukan di Buwo. Raja Ibadat mengurus urusan agama dan syariat, berkedudukan di Sumpur Kudus. Sementara itu, daerah-daerah di luar Darek atau yang disebut rantau, baik di pantai timur maupun barat, langsung berada di bawah kekuasaan raja. Di sana diangkat pemimpin yang disebut Urang Gadang atau Rajo Kaciak yang setiap tahun menyerahkan tanda hormat berupa ameh manah. Wilayah rantau ini meliputi Rantau Timur, Kuantan, Sangir, Tapung, Kampar, hingga Negeri Sembilan. Rantau Barat, Bayang Nan 7, Tiku, Pariaman, Singkil, hingga Bengkulu. Raja tidak memerintah sendirian. Beliau dibantu oleh perangkat yang teratur rapi. Basa Ampek Balai, 4 orang menteri utama yang menjadi tulang punggung pemerintahan, ditambah panglima perang bernama Tuan Gadang di Batipu. Datuk Nan Batujuh, 7 orang pemimpin khusus yang mengatur segala urusan wilayah pusat kerajaan Pagaruyung. Datuk Nan Baarampek, berkedudukan di Balai Janggu, bertugas mengatur kerumah tanggaan istana. Datuk Tepatan, ditunjuk sebagai wakil raja di nagari-nagari, berbeda dengan penghulu nagari yang dipilih dari kaum. Sekarang, kita masuk ke inti sistem adat, yaitu 2 kelarasan. Yang pertama adalah kelarasan Koto Piliang, dipimpin oleh Datuk Bandaro Putih yang berkedudukan di Sungai Tarap. Sistem ini berprinsip cucuan nan datang dari langit, kaputusan indak buliah di bandiang. Artinya, keputusan bersifat mutlak datang dari kekuasaan tinggi dan harus dipatuhi. Susunannya berjenjang, bajanjang naik, batanggo turun. Cara pengangkatan pemimpinnya disebut patah tumbuh. Di bawahnya bekerja Basa Ampek Balai yang masing-masing menguasai wilayah luas. Panitiahan di Sungai Tarap, Mahudum di Sumanik, Indomo di Sarwaso, Tuan Kadi di Padang Ganting, ditambah Tuan Gadang di Batipu. Ada juga 7 daerah istimewa yang disebut Langgam Nan Tujuah yang langsung di bawah raja, tidak melalui perantara lain. Jika ada perselisihan, alurnya Kamanakan, Mama, Penghulu, Basa, Rajo Duoselo, Raja Alam yang memutuskan akhir. Kedua adalah kelarasan Bodi Caniago, dipimpin oleh Datuk Bandaro Kuniang dengan gelar Gajah Gadang Patah Gadiang, berpusat di 5 kaum. Prinsipnya sangat demokratis. Nan bambusek dari tanah, nan tumbuah dari bawah. Kaputusan buliah di bandiang, nan luruh buliah di tenok, nan bungkuak buliah di kadang. Artinya, segala keputusan lahir dari musyawarah bersama, bisa dibanding, diperbaiki, dan disempurnakan. Susunannya duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Cara pengangkatan pemimpinnya disebut hilang baganti, melalui kesepakatan bersama. Wilayah intinya meliputi 7 daerah utama: Tanjung Bingkuang, Sungaiang, Alam, Barulak, Lubuk Sikarah,
si Punai, si Mawang. Jika ada masalah, dibawa ke Datuk Nan Batigo dengan alur Kamanakan, Mama, Penghulu, Mupake, Nan Bana Badiri Sandirinyo. Untuk menjaga keseimbangan kedua kelarasan, berdiri lembaga ketiga bernama Lareh Nan Panjang, dipimpin oleh Datuk Bandarokayo di Pariangan. Beliau bukan bagian Koto Piliang maupun Bodi Caniago, melainkan juru damai jika terjadi perselisihan. Sesuai pepatah, pisang si kalek-kalek utan, pisang si batu nan bagatah. Wilayahnya luas, mencakup 8 koto di atas dan 7 koto di bawah. Sehingga dalam sejarah tercatat ada 4 datuk bandaro penjaga kerajaan. Putih, Kuniang, Kayo, dan Hitam. Semua pertemuan adat memiliki tempat khusus. Balai Panjang, sidang besar seluruh lembaga. Balairung, sidang raja dan pembesar. Medan Nan Bapaneh, tempat sidang Koto Piliang. Medan Nan Balinduang, tempat sidang Bodi Caniago. Balai Nan Sarwang, tempat sidang Lareh Nan Panjang. Demikianlah gambaran lengkap sistem kemasyarakatan Minangkabau. Koto Piliang menjalankan roda pemerintahan, sedangkan Bodi Caniago menjunjung tinggi musyawarah dan keadilan. Keduanya bukan lawan, melainkan saling melengkapi, seperti ungkapan nenek moyang. Tanah sabingah lah bapunyo, rumput sahalai lah bauntua. Semoga kita tetap menjaga warisan indah ini agar adat dan budaya Minangkabau terus hidup dan berjaya selamanya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di kisah sejarah dan adat selanjutnya, hanya di Minang Mustika Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.